Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa kumpul ya. Meskipun dalam secara virtual, dalam secara Zoom ya, nggak bisa langsung ketemu, tapi alhamdulillah Allah satukan kita, Allah mudahkan kita buat ketemu, buat ngobrol, dan buat sharing-sharing section nih, ya. Dan Masya Allah, teman-teman di sini adalah orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang dipilih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat malam ini malam minggu ya teman-teman ya. Ada banyak teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin nongkrong ya, nonton dan lain-lain. Berbeda dengan teman-teman yang Masya Allah, Allah mudahkan jalannya, Allah lancarkan urusannya juga. Ini bisa gabung sama-sama, bisa sharing sama-sama di kesempatan kali ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Mita Nusurya. Aku kuliah di Universitas Asia Yogyakarta, kebetulan menggantikan Kak Arya gitu. Oke, aku asli orang Belitung, kebetulan juga pernah dapat penghargaan dai muda untuk yang perempuan, daiyah. Oke, kurang lebihnya itu dulu perkenalan dari aku. Nanti kita kalau misalnya mau kenal-kenalan bisa lewat Instagram, bisa ya. Atau enggak lewat WA, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, dengan tema yang luar biasa ini, tak lupa kita aturkan juga ya pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau kita bisa berada di zaman yang Masya Allah ini gitu. Gak semua zaman gitu loh, gak semua umat gitu bisa merasakan nikmatnya dalam keberadaan hal yang kayak gini gitu. Oke, Amelia, saya sampai jam berapa kira-kira? Ya nanti bisa di ini. Sampai jam 20.35 aja, Kak. Oke. Oke, kita mau ngobrolin terkait berteman di dunia serasa di surga ya. Oke, Masya Allah, teman-teman yang perlu kita ketahui, kita di sini umat milenial ya, milenial berhijrah yang baru-baru nih, Masya Allah ya, adalah orang-orang yang lifestyle-nya itu dengan Quran, Insya Allah. Ketika kita udah berhijrah, kita pengen berubah menjadi lebih baik, otomatis Quran adalah landasan kita. Apa-apa Quran, apa-apa ngomongin Quran, Masya Allah gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui bahwa setiap orang ya yang membaca Quran, generasi Quran gitu ya, insya Allah bakal Allah tolong. Sampai sekarang detik ini saya juga bahkan nggak pernah mendengar ya orang yang hafal Quran ya, orang yang ahli dalam membaca Quran itu rezekinya seret istilahnya, karirnya rendah gitu, itu nggak pernah. Jadi Masya Allah gitu, teman-teman yang ada di sini insya Allah generasi Quran, generasi yang ditingkatkan terus dengan Qurannya. Terus kalau misalnya kita ngomongin generasi Quran sebelum kita masuk ke berteman di dunia serasa di surga ini, kita harus tahu dulu bahwa kenapa sih kita pengen mendapatkan sesuatu hal yang lebih gitu. Ketika kita pengen dilancarkan urusannya, ketika kita pengen melakukan sesuatu hal, ya balik lagi ke Qurannya gitu. Kalau misalnya memang Qurannya dilancarin ya, dan urusannya juga dipermudah, berarti ada sesuatu hal yang dinaikin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu adalah derajat kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, selain itu juga banyak sekali teman-teman kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan ya. Salah seorang ulama bilang, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan kemudahan-kemudahan, kata ulama itu, kamu harus tahu bahwa kemudahan-kemudahan itu datang dari kamu membaca Quran. Kalau misalnya kamu mau tambah banyak kemudahannya, ya kamu harus baca Quran kayak gitu. Nah, ketika kita ngomongin berteman di dunia itu serasa di surga. Salah satu cirinya pertemanan yang baik itu seperti apa? Kita tahu sendiri, kalau surga itu kan identik dengan hal yang baik ya. Makanan yang baik, pakaian yang baik ya, segala hal dengan penuh kebaikan. Dan salah satu kebaikannya itu adalah ketika kita mengutamakan Quran gitu.
Ya, kalau misalnya kita udah mengutamakan Quran, berteman klop gitu ya sama Quran, itu Masya Allah. Bukan cuma dunia yang Allah kasih, tapi juga akhirat. Bahkan dunia ditundukin dari Allah buat kita. Itu dunia yang ngejar-ngejar kita, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, ngomongin surga juga, ada yang perlu kita harus tahu dari segi pertemanan gitu ya. Kita harus tahu ketika kita berteman dengan orang yang toksik gitu ya. Gimana sih ciri-ciri toksik itu ketika kita dalam suatu perkumpulan, pertemanan, kita merasa kagok apa merasa gak enakan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Itu teman-teman harus hati-hati. Contohnya gini, teman-teman berada di satu tongkrongan, udah waktunya sholat gitu. Tapi teman-teman, aduh aku malu ngajak mereka sholat. Gitu. Nah itu hati-hati. Itu berarti pertemanannya bisa dibilang itu kurang baik. Karena apa? Kenapa buat menyampaikan kebaikan aja kita susah gitu loh. Kenapa ketika kita pengen ngajak orang lain, padahal itu teman kita loh gitu kan. Kenapa nggak bisa gitu? Padahal di dalam Quran surat Az-Zukhruf itu ayat 67 disebutkan kalau misalnya kamu pengen berteman gitu ya di dunia dan di akhirat, ya kamu harus berteman dengan menandaskan takwa gitu. Ada banyak orang-orang yang di akhirat itu bertengkar. Karena apa? Karena mereka tidak diiringi dengan takwa, teman-teman. Bertemannya cuma sekedar berteman aja, tapi gak mikir apakah berteman ini nih bisa berdampak baik dan buruk gitu dengan diri saya gitu kan. Dan sebaik-baiknya orang yang berpikir adalah ketika dia tahu temannya siapa gitu ya, partnernya siapa gitu. Nah, saya juga pernah sedikit cerita ini, dulu saya itu ngebet banget pengen jadi anak pondok pesantren gitu ya. Nah, tapi kebetulan qadarullah saya nggak bisa masuk ke pondok pesantren karena saya sudah masuk SMA biasa waktu itu. Tapi alhamdulillah ada kemudahan di situ. Saya diterima di pondok pesantren Baitul Quran, tapi cuman Jumat, Sabtu, Minggu di tahun 2018. Pada saat itu saya menemukan teman-teman yang memang wah surga banget gitu loh. Apa-apa ngomonginnya surga, ngomonginnya Allah gitu loh. Ngomonginnya gak jauh-jauh sama Quran gitu. Mungkin karena batasnya memang anak-anak pondok pesantren gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ketika Quran itu udah mendarah daging di diri kita, ya semuanya juga bisa bakal baik-baik aja gitu, bisa bakal terlancarkan kayak gitu ya. Nah, otomatis ketika kita sudah berteman dengan orang-orang yang baik, itu kita bisa ngasih klasifikasi dan pembedaan. Teman-teman coba aja, beda teman yang sering ngajak kita ke kajian sama teman yang sering ngajak kita nongkrong. Itu pasti beda. Teman yang sering duniawian, dia pasti habis ini kita kemana? Habis ini kita nongkrong kemana gitu. Habis ini kita nonton di mana gitu kan. Tapi berbeda, teman-teman yang sering ngajak kita kajian ya, yang istilahnya surga banget ketika nengok dia gitu kan. Itu ketika kita lihat dia, ya Allah, aku ingat dosa aku ini, aku ingat aku udah jauh sama Allah, kayak gitu. Jadi ketika kita ngerasa sesuatu hal itu udah lebih dari apa yang kita pengen gitu ya, dari apa yang udah kita rasain, pegang erat teman-teman itu. Teman-teman bisa pegang erat mereka, jangan dilepas. Dan yang perlu teman-teman ketahui, pertemanan yang baik itu bukan 24/7. Ingat ya, 24/7. Maksudnya apa 24/7? 24 itu kan satu hari. Satu hari 24 jam, maksudnya 24 jam itu kan satu hari, per 7-nya itu satu minggu. Otomatis ketemu terus maksudnya itu. Bukan teman-teman yang 24/7. Tapi teman-teman yang ketika bertemu ya, kata Uwais Al-Qadri rahimahullah, dia bilang, aku ketika aku berteman gitu ya, berkunjung gitu ya, aku tidak menghiraukan aku mau berkunjung, mau berteman secara 24 jam gitu ya, mau berteman secara terus-terusan, tapi yang aku salutkan gitu ya, dari pertemanan aku itu ketika aku saling mendoakan dengan teman-temanku. Karena ketika kita mendoakan, itu tidak akan putus gitu balasannya. Mungkin teman-teman ada nih, contohnya teman di masa SMA. Aku dulu punya teman waktu aku SMA, anak rohis juga, rohani Islam remaja masjid. Ketika kami kuliah, udah gak pernah lagi kontak-kontakan gitu.
Tapi apakah dia berhenti jadi teman saya? Enggak. Dia nggak berhenti jadi teman saya. Tapi ketika saya pengen minta nasihat, dia ada. Gitu. Jadi pertemanan itu bukan 24/7, teman-teman. Bukan yang selalu ketemu terus, makan satu tempat, bukan gitu. Tapi ketika kita pengen dikasih nasihat, kita punya masalah, dia ada. Ketika kita pengen men-charger iman kita ngubungin dia. Aku lagi gini loh, menurut kamu gimana ya? Dia ngasih nasihat. Kamu lebih baik kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu yang namanya teman, teman-teman. Teman yang benar-benar teman gitu. Bukan cuma sekedar teman yang aku ini duniawi aja loh gitu kan. Aku tuh berteman sama kamu cuma pengen minta temenin aja ke mall, minta temenin makan, minta temenin ke sini, ke situ, enggak. Tapi teman-teman yang memang 24 yang memang dekat dengan kita, yang serasa di surga itu ketika kita ngingat dia, kita langsung ingat ke Allah. Coba teman-teman ingatlah, teman-teman yang teman-teman kalian ketika teman-teman ngelihat si A misalnya, ya Allah, aku ingat dia, aku ingat satu hal aku sama dia gitu. Aku ingat dulu aku sering makan sama dia, kajian sama dia, baca Quran sama dia, lomba tahfiz sama dia gitu kan. Setoran sama dia, barengan sama ustazanya kayak gitu. Jadi Masya Allah ketika kita ngerasa, oh ternyata ada porsinya gitu. Berteman itu bukan bermaksud kita membeda-bedakan ya. Aku harus berteman sama dia, aku nggak mau temenan sama dia, nggak gitu. Tapi kita tahu porsi kita di mana. It's okay, teman-teman mau berteman dengan orang yang toksik sekalipun ya nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa kalau misalnya teman-teman nggak kuat ya, dan merasa bukan teman-teman yang bisa ngajak mereka ke hal yang baik, lepas mereka. Yang teman-teman toksik tadi. Tapi ketika teman-teman ngerasa, oh aku bisa nih ngajak mereka, aku bisa ngajak mereka ke arah kebaikan gitu. Ya lanjutin aja gitu. Selama teman-teman imannya masih kuat gitu ya, fondasinya masih kokoh gitu. Aku juga kalau ditanya, Mei, kenapa sih kamu temenan sama orang-orang yang toksik kayak gitu? Karena kan kebetulan aku di kuliah kebidanan ya, dan nggak semua anak kebidanan itu ya kayak anak pondok pesantren, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa. Tapi ada orang-orang yang nanya, kok bisa sih, kok mau sih temenan sama si A, kok mau sih temenan sama si B? Kuncinya adalah naikin dulu iman kita. Kalau misalnya iman kita udah kokoh, udah baik, udah ngerasa pas gitu ya, boleh kita terjun di sana, dakwain mereka. Aku juga pada saat ketemu teman-teman aku yang mungkin istilahnya bukan anak pondok pesantren banget, di situ aku ngerasa, wah ini tugas aku nih, aku bisa nyari ladang pahala di situ. Ladang pahalanya seperti apa? Ngajak mereka kebaikan. Bahkan saking asingnya Islam ya, ada temen aku yang nanya, ngapain sih Mei? Ke depan aja pakai kaos kaki. Gitu. Kenapa pakai kaos kaki? Ke depan aja gitu. Saking asingnya Islam teman-teman. Asingnya Islam gitu ya. Ngapain emangnya ke depan doang pakai kaos kaki, ke toko depan aja pakai kaos kaki, lebay amat gitu kan. Tapi disitulah kita mendakwakan mereka. Kalau kata Rasulullah itu yang boleh terlihat itu hanya muka sama telapak tangan. Selebihnya nggak boleh gitu. Kita mendakwakan mereka. Kita kasih tahu mereka, kita berikan mereka keluasan ya. Bukan cuman keluasan hati aja, tapi keluasan pikiran, keluasan sifat kita yang pengen nerima mereka gitu. Ya dari situ sekeras-kerasnya batu juga teman-teman, itu bisa aja hancur. Gimana teman kita gitu loh, yang insya Allah hatinya nggak sekeras batu gitu, yang bisa kita ajak, kita rangkul mereka gitu. Boleh berteman dengan orang yang toksik, boleh, tapi ya itu tadi, iman kita harus dikuatin, pikiran kita harus dijernihin, kita tahu porsinya di mana. Kalau misalnya memang nggak kuat, ya udah, aku perbaiki iman aku dulu ya. Aku temenan sama teman-teman aku yang memang satu kajian dulu ya. Gitu. Kalau aku nyaranin teman-teman sih, kalau misalnya berteman, teman-teman ada porsi-porsi temannya gitu. Jadi ada yang teman yang khusus buat kajian gitu ya. Ada teman-teman yang khusus buat kuliah, ada teman-teman yang khusus buat pondok pesantren. Jadi ketika teman-teman
hilang satu teman yang toksik ini, teman-teman nggak ngerasa kesepian. Karena apa? Karena teman-teman punya teman yang lain gitu. Karena teman-teman circle-nya banyak gitu. Circle-nya bukan cuma 1, 2, tapi ada banyak circle yang bisa teman-teman dapatkan di situ gitu. Dan teman-teman ketika teman-teman ngerasa ada yang kurang gitu ya dalam pertemanan, coba perbaiki. Langsung perbaiki saja, langsung ngomong. Tapi Kak, aku takut dia nanti kesinggung, aku takut dia ngerasa gak enakan nanti kan. Nah itu dia, sifat gak enakan itu harus kesampingkan. Teman-teman tahu, di Arab ya, di Madinah, di Mekah, mereka, Masya Allah, ketika mereka ngelihat ada satu yang salah, mereka langsung perbaiki temannya. Bahkan orang yang nggak mereka kenal, Masya Allah ya, nggak mereka kenal. Itu kenapa? Karena mereka tahu, ketika aku memperbaiki dia benar, dan dia amalkan, aku dapat pahala. Gitu. Contohnya gini, ketika ada orang yang sholat, tangannya gini. Ada orang Arab yang tiba-tiba megang tangannya diginiin, gitu kan. Sesuai dengan sunnahnya, gitu. Nah, disitulah kita tahu bahwa ketika kita pengen ya nyari pahala sebanyak-banyaknya, jangan lihat porsi kita, tapi lihat apa yang kita punya. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan di situ. Nah, selain itu juga contohnya di Arab, di Mekah, di Madinah, ketika ada satu orang yang masih masuk bis, Assalamualaikum, gitu kan. Langsung ngomong Assalamualaikum. Orang-orang pada, hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak aneh. Udah kayak mau kajian aja gitu ya. Tiba-tiba ngucapin salam. Coba kalau di Indonesia, di tempat kita, boro-boro salam. Hai, kalian ngapain? Gitu. Ngomong salam aja ngerasa gak enakan gitu saking sama temennya ya. Padahal ketika kita mengucapkan salam ya, Allah merahmati kita pada saat itu. Masya Allah ya. Kita bisa ngelihat sistem pertemanan yang berbasis surga itu ketika kita ngelihat teman-teman kita ngerasa dekat dengan Allah. Ketika kita ngerasain bahwa ya Allah, aku nih kurang apa ya dalam berteman. Ya Allah, aku nih kira-kira bisa ngapain ya buat teman aku gitu. Dan sebaik-baiknya teman bisa jadi syafaat teman-teman di akhirat nanti. Jadi pegang mereka baik-baik, jangan pernah ngelepasin mereka walaupun dalam keadaan sesulit apapun, karena kita nggak tahu ya nanti siapa yang bakal nolong kita. Ada Rasulullah SAW dan salah satunya juga ada sahabat. Sahabat itu yang gimana? Yang selalu ingatin kita kepada akhirat. Yang memang Islam label banget lah gitu. Allah is number one gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dia gitu. Ketika kita ngelihat dia lagi, bilang, saya juga sering bilang sama teman saya, kamu kalau nanti di surga ajak aku ya, tanyain aku ya sama Allah ya. Saking segitunya teman-teman. Iya, kamu juga ya kalau misalnya kamu ke surga duluan, tanyain aku ke Allah. Ingat, kita pernah kajian bareng-bareng, katanya gitu. Ingat, kita pernah satu tempat makan bareng gitu. Ingat, kita pernah jauh-jauh ke tempat kajian, malah telat gitu. Kamu ingat hal yang kayak gitu gitu. Yang berbasis dengan Allah, yang berbasis dengan akhirat. Karena ketika kita udah dapat teman yang baik, yang selalu ngingetin kita kepada akhirat, insya Allah semuanya bakal mudah, bakal dilancarin, bahkan dunianya ditunjukin dengan kita. Dan janji Allah tuh pasti teman-teman. Teman-teman ketika teman-teman ngejar dunia, belum tentu akhiratnya bisa jalan. Tapi ketika teman-teman ngejar akhirat, otomatis dunianya bisa ngikut ke belakang. Bukan cuma dunia yang 1, 2, 3 ya, tapi dunia segalanya. Baik itu karir teman-teman, kuliah teman-teman ya, terus kemudian urusan teman-teman, misalnya kewirausahaan teman-teman, insya Allah bakal dilancarin, bakal dipermudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengutamakan akhirat. Salah satu mengutamakan akhirat adalah nyari teman yang baik. Nyari teman yang serasanya di dunia itu serasa di surga. Ada istilahnya berteman di dunia, bertetangga di surga. Masya Allah ya. Alangkah lebih baiknya, alangkah sangat baiknya. Ketika masuk surga, ternyata kamu ya, tetanggaan sama aku ternyata. Ingat gak sih kita dulu kajian bareng gitu? Ingat gak sih kita dulu pernah satu Zoom loh, kita waktu kita kajian, di mana itu loh di Millennial Berbicara, Masya Allah gitu ya. Kamu ingat aku nggak? Aku ingat kok kamu yang ini kan, kamu yang jadi moderator kan, kamu yang pernah nanya itu kan gitu ya, Masya Allah.
Itu jadi tolak ukur kita ya. Jadi alasan kita juga ketika kita ngerasa, wah, insya Allah teman itu bukan cuma teman yang cuman besok kita ada urusan apa gitu, tapi ketika kita ngeliat dia, ayo yuk sholat yuk, udah waktu sholat, ayo yuk, besok Senin loh puasa yuk gitu, besok Kamis loh puasa yuk gitu kan. Nah teman-teman, salah satu alasan juga ya, ketika kita berada di posisi sekarang, kita harus tahu bahwa kita ini pemuda yang bukan cuma sekedar pemuda, tapi pemuda yang harus berperan banyak, pemuda yang harus membawa perubahan, bukan baperan ya. Pemuda baperan. Apa emang baperan? Ya itu, dikit masukin ke hati, apa-apa masukin ke hati, nggak gitu. Tapi bawa perubahan. Bawa perubahannya dengan apa? Dengan naikin skala umatnya, dengan mendekatkan diri buat umat gitu kan, bantuin umat gitu. Salah satunya apa? Caranya apa yang memangnya biar bisa istilahnya berperan aktif gitu di umat tuh ngapain? Ya, jadi pendakwah. Jadi pendakwah salah satunya. Ya, nyampain walaupun cuma satu ayat, satu patah kata, itu udah luar biasa banget teman-teman. Lebih dari apa yang kita rasain ya. Lebih dari yang mungkin kita anggap biasa aja. Tapi ketika orang-orang yang di luar sana mengamalkan hal itu, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya pernah teman-teman yang dari Instagram gitu ya, mampir ke Instagram, kita bikin misalnya, jangan lupa Al-Kahfi ya. Terus tiba-tiba ada yang nge-DM, ya Allah, untung aja aku lihat snap kamu, katanya gitu. Aku baru ingat hari ini hari Jumat, kata dia gitu. Aku langsung baca Al-Kahfi. Kebayang nggak berapa huruf yang dibaca dari dia? Dari ayat pertama sampai ayat 110. Pahalanya ngalir ke kita. Kenapa? Karena dia ingat, dia baca Al-Kahfi itu karena kita ngingetin gitu. Hal-hal kecil teman-teman yang mungkin yang teman-teman rasa udah biasa aja, palingan aku gak bisa ngapa-ngapain, aku gak bisa jadi pendakwah, aku gak bisa public speaking. Hey, emang orang-orang yang di luar sana yang bisa public speaking itu sepenuhnya mereka bisa langsung gitu terjun ke lapangan? Enggak, teman-teman. Jangan ngerasa aku gak bisa public speaking, aku gak bisa dakwah, aku gak mau ngapa-ngapain. Biarlah orang-orang aja lah, ada ustadz, ada ulama, ada ustazah gitu. Enggak, kayak gitu. Tapi Islam itu perlu teman-teman. Perlu pemuda-pemuda yang berperan, yang bisa membawa perubahan. Dan teman-teman, selain itu juga, kita harus tahu bahwa ikatan kita ini kuat gitu ya. Dalam suatu persahabatan, persaudaraan, intensitas bertemu itu tadi, ketika kita ingat, wah dia satu pondokan sama aku dulunya. Oh dia hafalannya paling banyak kalau di pondok itu, gitu kan. Oh dia, aku ingat nih, ini ustazah aku, ini mualimahku ketika waktu di pondok pesantren. Dan yang tadi aku coba ngelanjutin teman-teman, ketika aku punya teman-teman yang di pondok pesantren yang aku cuman Jumat Sabtu Minggu ketemu sama mereka terus-terusan sampai 2019 gitu ya. Setelah itu aku kuliah. Apakah pertemanannya sampai di situ aja? Enggak. Tiap aku libur, aku pasti nyempetin ke pondok. Dan mereka selalu nunggu-nunggu gitu. Selalu nunggu-nunggu. Dan apa yang ditanyain sama mereka ketika kita ke sana? Hafalannya gimana? Gitu. Bukan nanya, kamu udah punya pacar belum? Kamu di sana ada gebetan nggak? Enggak gitu. Enggak gitu teman-teman. Tapi yang ditanya, hafalannya gimana? Lancar gak hafalannya? Mungkin gak hafalannya? Sehat gak? Gitu. Pernah ngisi kajian di mana? Gitu. Insya Allah ya. Teman-teman yang ngerasa di surga, kita ngerasa, ya Allah, kenapa aku gak nemuin kamu ketika aku berada di tempat lain? Gitu. Ketika kita ngerasa, ya Allah, aku nih ngerasa gak punya teman loh di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ngerasa sendiri. Asalkan kita punya teman-teman yang satu frekuensi sama kita. Teman-teman yang bisa nguatin kita. Gak apa-apa teman-teman yang mungkin istilahnya dikit ya temennya gitu ya. Kak, aku gak sebanyak orang-orang di luar sana, Kak, temenanku cuma 1, 2, gak apa-apa gitu. It's okay. Kenapa emangnya? Kalau gak banyak teman, emangnya kenapa? Emang itu bisa menurunkan derajat kamu di mata Allah?
Enggak, gitu kan. Enggak ada yang bisa menurunkan derajat kamu di mata Allah gitu, selain Allah sendiri gitu kan. Dan ketika kita udah ngerasa punya teman 1, 2, 3, tapi itu sedikit dan itu berkualitas ya. Ingat, bukan tentang kapasitas, tapi tentang kualitas. Kita punya teman yang cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi kualitasnya biasa aja. Yang banyak ya, yang banyak. Aku punya teman Kak, di univ ini 1, 2, 3, 10. Di univ ini ada 500 misalnya. Di pondok ini ada 200 gitu kan. Tapi mereka ingat kamu nggak gitu kan. Mereka bisa ngajak kamu ke surga nggak? Itu yang perlu ditanyain, yang perlu digarisbawahi. Karena teman-teman bukan tentang kuantitas ya, tapi tentang kualitas. Ketika kita udah membicarakan kualitas, maka kapasitas itu bakal terhindar, bakal nggak jadi pikiran kita, ya. Makanya pegang erat-erat teman-teman yang bisa ngejak kita ke surga, teman-teman yang serasa di dunia ini, dunia itu terasa kecil gitu ya, terasa ya Allah cuma kayak sebiji jagung, nggak kayak sebiji jagung, kayak biji bayam, kecil banget dunia ini, nggak ada bedanya sama akhirat, jauh lah istilahnya sama akhirat. Orang-orang ya teman-teman, nih salah satu hal juga ketika teman-teman ngelakuin kebaikan gitu ya. Misalnya, teman-teman punya amalan misalnya pagi aku bangun tahajud, sholat subuh, habis itu murojaah, habis itu duha dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman ada kesibukan, ya, kesibukannya misalnya aku ada ngurusin ini Kak, ngurusin A, B, C, D gitu kan. Terus kebaikan amalan-amalan aku tuh jadi ke-skip gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman koreksi lagi gitu. Jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan gitu ya di dunia, amalan yang memang sering kita lakukan itu tersingkirkan hanya karena kesibukan kita. Suatu amalan bisa disebut suatu kebaikan gitu ya, bisa disebut kebaikan. Itu ketika kebaikan itu tidak bisa menggantikan kebaikan lainnya. Ketika misalnya kita punya amalan, aku punya amalan B, C, D. Nah, ketika aku punya amalan yang baru, amalan Z nih aku masukin. Amalan B, C, D-nya harus tetap dilanjutin. Karena itulah yang namanya kebaikan gitu. Punya teman yang sefrekuensi ya, mungkin ketika teman beradaptasi istilahnya ya antara satu tempat gitu ya sama tempat lainnya, itu teman-teman harus koreksi lagi. Bener gak sih aku nih beradaptasi sama orang-orang yang kayak gini? Jangan sampai orang-orang itu membuat kita sendiri itu berubah. Yang udah baik, yang udah hijrah, pertahanin. Karena apa? Karena teman-teman nggak tahu. Teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi futur ya, lagi banyak pikirannya, lagi capek, males sholat, males ngaji, coba ingat awal-awal hijrahnya tuh gimana gitu. Cari tempat kajian tuh gimana rasanya gitu. Susah gak sih? Susah pasti kan. Pasti gak semudah itu teman-teman. Pasti gak selancar itu ketika kita nyari tempat-tempat kajian yang memang ketika kita masih tahap hijrah ya. Dan ketika kita hijrah itu, ya kita yang harus ngelakuin banyak. Gitu. Ketika kita udah ngerasa futur, ingat lagi, ya Allah aku dulu hijrah, Masya Allah ya, aku sampai mengesampingkan urusan duniawi, aku kayak ke kajian tuh 24 jam gitu. Di mana-mana kajian, pikiran aku nyari kajian online, nyari kajian sana sini gitu. Ingat hal itu teman-teman. Karena gak semua orang bisa dapat hidayah yang kayak gitu. Gak semua orang bisa dapat kelapangan hati yang kayak gitu. Ya, nikmat yang paling nikmat itu bukan nikmat dapat rezeki berlimpah ya, jadi crazy rich gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi nikmat yang sangat nikmat itu ketika kita punya nikmat iman. Gitu. Nikmat iman ketika kita ingat sama Allah. Kita ingat sama Allah, kita ngerasa berbaik sangka kepada Allah, dan dari iman itulah kita bisa punya teman-teman yang Masya Allah. Bukan cuma di dunia aja, tapi juga di akhirat tentunya. Gak cukup kalau misalnya cuma berteman, cuma sekedar teman aja gitu. Tapi bertemanlah karena teman-teman
tahu porsinya gitu gimana. Ketika teman-teman ngerasa aku kayaknya nggak pantas deh temenan sama dia. Kenapa? Dia terlalu Masya Allah buat aku. Ya Allah, jangan ya. Jangan juga nanti udah dapet temen yang Masya Allah, jadi malah insecure gitu. Ya malah, ya Allah, aku ngerasa gak pantas Kak sama dia. Dia hafalannya udah 30 juz, aku malah juz 30. Justru itu. Ketika teman-teman dapat temen yang kayak gitu, coba buat deketin terus. Pepet terus. Dia bisa apa sih gitu kan. Oh dia habis 30 juz loh gitu. Dia habis 30 juz loh. Ya apa? Kita harus ngapain tuh? Kita pepet ya. Pepetnya caranya gimana? Cimakin dong setoran. Ajarin dong ngajinya gitu. Kamu biasa kajian di mana? Gitu. Aku biasanya kajian di ini, Milenial Berhijrah. Kapan itu? Ada pokoknya. Kamu mau tahu? Mau dong. Kapan acaranya? Ini loh. Biasanya jam 8 malam. Oh iya, nanti kasih tahu aku ya. Link Zoom-nya kasih tahu ya. Dari situ teman-teman bisa dapat teman-teman yang istilahnya surganable banget gitu ya. Orang-orang bilangnya fashionable banget nih kamu ya gitu kan. Tapi coba lihat wanita-wanita surga ya, Siti Fatimah, bajunya yang cuma itu aja ya. Bahkan Rasulullah ketika datang ke rumahnya ngelihat Siti Fatimah lagi pakai pakaian dari unta, kulit unta, beliau nangis ketika ngelihat apa anaknya Rasulullah itu nangis. Karena apa? Karena pakaiannya yang cuma itu aja. Kebayang nggak kita punya berapa banyak pakaian di lemari? Mudah. Kalau mau lihat teman-teman yang yang bisa deketin kita ke surga itu, lihat dulu dia nih baik nggak gitu ya. Sama contohnya ketika kita berteman nih, anggap aja maksiat itu bagaikan lautan. Atau enggak maksiat itu bagaikan lautan itu kayak teman-teman toksik kita. Dan kita ada di perahu nih. Kita ada di perahu. Kita berlayar ke sana ke sini. Tapi apa yang menyebabkan kita sampai ke seberang gitu ya? Ketika perahu kita nggak bocor. Kalau perahu kita bocor, ya kita bakal tenggelam gitu. Tenggelamnya waktu kapan? Ketika kita sama orang-orang toksik gitu. Jadi kalau bisa, ya itu tadi kalau misalnya pengen berlayar ya di lautan yang lepas, perbaiki kapalnya, perkuat bahan kapalnya gitu ya. Dan tambahin bahan-bahan di dalam kapalnya. Bahan-bahannya itu apa? Teman-teman yang soleh, soleha. Ya teman-teman yang bisa ngingetin kepada kebaikan. Teman-teman yang bukan cuman istilahnya ngerasa aku temenan sama dia cuman mau ngambil plusnya aja. Aku temenan sama dia cuman pengen minta temenin aja ke sini. Aku temenan sama dia cuman pengen minta ajarin aja. Nggak gitu. Teman-teman harus tahu niatnya dulu, harus tahu prosesnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah berteman itu seperti apa gitu. Ya, harus diingat lagi bahwa nggak cukup cuma berteman di dunia aja, tapi bertemanlah juga di akhirat. Nggak cukup berteman di dunia, tapi bertetanggalah di surganya Allah. Karena kita nggak tahu nanti, ya bisa aja, ya kita udah di jembatan Sirot, tahu-tahu udah takut-takut mau lewat, Allah malah lancarin jalannya. Nanya ke Allah, ngapain? Kenapa kok bisa aku lancar? Kamu tahu nggak? Kamu ngajakin teman kamu mengamalkan ilmu dari kamu, sampai sekarang diterapkan. Insya Allah gitu. Jadi bukan cuman dunia aja, teman-teman jangan dipikirin dunia aja. Penting, dunia tuh memang penting, ya. Tapi tidak untuk jadi utama. Bisa dijadikan cadangan aja. Teman-teman pasti teman-teman bisa ngebedain lah. Kalau misalnya teman-teman megang akhirat secara kuat, bukan cuman sekedar bisa A, bisa B, bisa C, tapi bisa semuanya teman-teman. Teman-teman punya ketenangan hati. Contohnya ya, ketika kita ujian,
ujian kelas nih misalnya. Udah waktunya duha, ya Allah amalan aku biasanya duha ini. Gimana ya? Sedangkan pada saat itu 3 urut lagi kamu dipanggil misalnya ke kelas. Nah, disitulah keimanan kita terasa diuji kan. Ini sholat dulu atau ini dulu ya, masuk dulu ya. Terus coba buat apa? Memilih akhirat. Ketika kita memilih akhirat pasti tenang. Bis dari mana kamu? Dibilangin sama temennya kan biasanya. Dari mana kamu? Sholat duha. Mereka mau jawab apa? Masa ya mereka mau jawab, ini masa sholat duha udah tahu ini mau ujian bla bla bla, nggak mungkin gitu. Urusannya sama Allah gitu loh. Kalau kamu mau kalau kamu mau protes sama Allah aja gitu. Amalan yang udah aku selalu kerjain gitu kan. Bilangnya gitu. Karena ketika kita udah ngelaksanain kewajiban kita sama Allah, insya Allah kewajiban dunia lainnya itu terlaksana. Bahkan nggak ada rasa khawatir, teman-teman. Contohnya kayak ujian lah, ujian dunia itu. Datang habis sholat duha, namanya dipanggil, pas. Nggak baca materi, nggak apa. Tiba-tiba lancar aja ngomong. Ke bawah aja suasana. Bisa ngomong, ngejelasin ke dosennya. Bisa ujian lisan. Kenapa? Allah mudahkan. Allah lancarkan. Dan ketika teman-teman bisa kayak gitu ya, ngerasa kayak gitu, ya itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Ada orang yang temenan, cuma sekedar temenan. Diajak sholat, gak mau sholat. Tapi puasa gitu loh. Ini teman-teman pernah mungkin ya dapetin ketika bulan Ramadan kemarin. Puasa nggak? Puasa nggak? Puasa. Yuk, sholat yuk. Aduh, aku di rumah aja lah. Yakin mau di rumah. Nanti kita sampai Isya loh. Enggak, aku nanti di rumah. Akhirnya sampai Isya. Lewat maghribnya. Gak semua orang, teman-teman, punya nikmat iman kayak gitu. Gak semua orang punya rasa syukur kayak gitu. Ketika teman-teman udah punya nikmatnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambah terus nikmat itu. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, siap-siap aja. Azab aku tuh lebih pedih daripada apapun. Jadi ketika kita punya teman yang baik, teman-teman yang soleh, pegang erat mereka, bersyukur punya mereka. Insya Allah bakal Allah tambahin nikmatnya, insya Allah bakal Allah kasih hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Jangan pernah dilepas. Misalnya si Erma temenan sama Neva, si Erma temenan sama Fadila, sama Amel gitu. Jangan dilepas mereka. Gitu. Ingetin terus kepada kebaikan-kebaikan yang bisa dijadikan tolak ukur buat kedepannya. Kamu berteman karena apa sih gitu? Apa karena dia kaya? Enggak. Apa karena dia HP-nya iPhone Pro Max gitu kan? Enggak gitu. Apa karena HP dia iPhone 11, 12, 13, 15, 99 gitu? Enggak. Tapi bertemanlah karena Allah. Bertemanlah karena pengen dapat syafaat dari teman itu sendiri. Jadi closing statement-nya sebelum kita mungkin masuk di pertanyaan nanti, pegang erat teman-teman kita. Kalau bisa jangan pernah lepas mereka, apapun kondisinya, apapun situasinya, berusahalah minta nasihat kepada mereka. Ingat, teman-teman yang baik itu bukan 24/7. Tapi ketika kamu minta nasihat, kamu sedang dalam masalah, kamu sedang dalam keadaan futur, minta nasihat ke mereka, deket sama mereka, kamu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu, Amelia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembaliin ke Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget nih ya guys ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan pematerinya juga menyampaikan sangat-sangat wah Masya Allah masuk di dalam hati, dalam otak, dan dalam pikiran. Ya, semoga yang menyampaikan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahalanya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita next ke sesi yaitu sesi Q&A. Bagi yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentarnya ya guys. Ya Kak, sambil kita nunggu teman-teman bertanya nih, aku boleh nanya nggak?
Boleh, boleh, boleh. Oke. Gimana sih Kak mengajak teman-teman dalam kebaikan atau menasihati teman yang kalau kita nasihati tuh tentang akhiratnya, dia malah menolak nasihat kita dan bilang kalau akhiratnya tuh ya akhirat dia, nggak usah sok-sok dinasihati, ya urus urus aja urusan sendiri, nggak usah dinasihatin juga gitu. Gimana sih Kak nasihatin orang seperti itu? Oke. Izin jawab ya, Mel ya. Iya Ketika Kak. kita punya teman ya, teman ataupun siapapun yang ketika kita deket sama mereka, kita nasihatin, kamu jangan kayak gitu, itu gak baik loh. Ih, kamu mah urus aja lah. Ini kamu sendiri, akhirnya kamu sendiri. Gak usah ngurusin orang, atau juga kan dosa aku yang nanggung. Emang iya sih. Apa, surga belum tentu jadi milikmu ya, istilahnya kata orang-orang gitu ya. Surga belum tentu jadi milikmu gitu ya. Neraka belum tentu jadi milikku, kata orang-orang yang susah dinasihati. Ya, tugas kita caranya adalah porsi kita itu cuma sekedar menasihati mereka, ngasih tahu mereka, tidak untuk memaksa, teman-teman. Tidak untuk memaksa satu sama lain karena ingat, Islam itu datang dalam keadaan yang terbaik. Islam itu datang dengan keadaan yang damai. Baiknya Rasulullah SAW yang mengajak kepada kebaikan, yang bahkan beliau sendiri yang dilemparin batu, ya, yang dilempari kotoran, yang pada saat itu Fatimah yang ngangkat kotoran itu, kotoran yang dari unta itu, usus unta itu, Fatimah yang ngangkatnya itu, Masya Allah, ya, kebesaran hati beliau. Kita bisa dapat contoh-contoh lainnya ketika kita udah ngerasa bahwa Islam itu saling menasihati dalam keadaan damai. Damainya dalam keadaan kayak gimana? Kita nasihatin aja. Gak boleh loh kayak gitu. Diem kan, habis itu diem. Udah, sekedar itu aja. Ataupun waktu mau sholat misalnya. Ayo yuk sholat yuk. Ini udah waktunya ini loh. Udah waktu jamnya sholat. Terus yang lain ada gak yang mau sholat? Pada diem. Oh berarti gak ada yang mau sholat. Udah, sekedar itu aja. Gak perlu kita maksa. Kamu tuh sholat loh. Nanti kamu ini masuk neraka, tahu kamu ini gitu. Gak gitu teman-teman. Tapi nasihatilah dengan cara-cara yang baik. Berikanlah sesuatu hal yang mungkin teman-teman anggap itu yang terbaik untuk teman-teman, kasih itu. Pernah dengar istilah kalau misalnya ada hidayah itu berbentuk buah ya, berbentuk barang, pasti bakal aku kasih ke mereka. Tapi sayangnya hidayah itu dari Allah. Kita cuma sekedar hamba. Itu cuma sekedar untuk mengingatkan mereka. Ya, kalau misalnya mereka terima, alhamdulillah. Berarti kita nggak merasa sendiri, berarti dakwah kita lancar. Tapi ketika kita tidak diterima, jangan ngerasa, udahlah aku nggak mau lagi nasihatin dia, jangan gitu. Jangan karena kita udah terlalu capek ya dinasihatin gitu ya. Kita udah terlalu capek menasihati mereka, nggak mau lagi nasihatin, jangan. Jangan sampai kayak gitu. Karena kita nggak tahu nasihat yang mana yang bisa mendatangkan sesuatu hal kebaikan. Layaknya Umar lah, Umar bin Khattab. Dia dengar surat Toha. Ya, cuma surat Toha gitu loh teman-teman. Sedangkan sebelum-sebelumnya gitu ya, Rasulullah udah menggebar-gebarkan masuk Islam, para sahabat juga. Tapi apa? Apa yang membuat Umar tuh luluh hatinya? Gara-gara baca surat Toha, dengar surat Toha gitu. Jadi jangan sampai ketika cuman sekedar ditolak gitu ya. Kita ditolak misalnya, nasihatin, udah aku gak mau lagi nasihatin mereka. Sakit hati aku udah. Jangan. Tapi cobalah buat nasihatin secara pelan-pelan. Contohnya gini aja. Aku ketika aku berada di di lingkungan yang toksik, ada yang nanya, kok kamu gak nasihatin aku sih gitu kan? Kok kamu gak ngasih sesuatu hal yang bikin aku ubah mindset aku sih? Terus kita coba tanya sama mereka, kamu butuhnya apa? Gitu. Kamu mau dinasihatin apa? Kamu ada apa? Kamu perlunya apa? Gitu.
Jadi kita bisa memberikan sesuatu hal yang bisa mereka ambil lah istilahnya kayak gitu. Jadi jangan cuman sekedar kita ngerasanya udah gak mau lagi nasihatin, capek, masa dibilangin ini urusin akhiratnya sendiri, padahal kan Allah yang bilang harus ngajak kepada kebaikan gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi usahain buat ngasih ajakan ya, kajian, karena ya itu tadi, batu aja bisa kekikis sama air hujan. Yang penting kitanya, jangan lupa untuk nurunin hujan itu gitu. Jangan lupa untuk jangan capek istilahnya untuk nurunin hujan itu, nurunin rahmat itu. Hujan itu kan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ibaratin hati teman kita kayak batu gitu. Tapi kita yang ngasih nasihat ke mereka, gak pernah lelah, gak pernah capek gitu ya. Ngasih nasihat ke mereka. Ya, hati mereka pasti bakal terkikis. Emang sekeras apa sih hati teman kamu itu gitu kan istilahnya. Sekeras apa sih hati mereka itu sampai mau gak mau nerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita ini cuman makhluk. Ya kita cuman makhluk teman-teman. Tugas kita cuma menyampaikan, mendakwahkan gitu. Dan mereka juga teman-teman kita ya, yang mungkin ketika udah tahu kursinya, wah dia ini suka dakwah kemana-mana, woi gitu. Wah dia ini pakainya syar'i. Jadi kalau apa-apa harus hati-hati ngomong sama dia. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada yang statement kayak gitu ya, itu berarti kamu udah berhasil. Berhasil dalam hal apa? Berhasil buat mereka ngerasa bukan cuman kamu aja yang bisa, bukan cuman orang-orang terdahulu aja yang dikasih hidayah sama Allah, tapi aku juga alhamdulillah udah dikasih dan insya Allah kamu juga bakal dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kurang lebih gitu aja, Mel. Semoga menjawab ya. Harus semangat kalau kalau ngedakwain teman-teman, emang nggak semudah itu. Ingat Rasulullah aja lah. Rasulullah itu dulunya ya Allah, insya Allah gitu. Kalau diingat-ingat. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari pokoknya ada pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, bagaimana sih Kak jika kita berteman dalam ruang lingkup teman yang toksik dalam kebaikan, toksik dalam hal ini misalnya mabuk-mabukan dan lain-lain, perbuatan tidak terpujilah. Tapi kalau masalah misalnya sholat atau berbagi makanan gitu, mereka selalu mau dan selalu support untuk ke arah kebaikan, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin kepada Kak Meta boleh dijawab? Oke, ini unik ya. Dan aku juga pernah nemuin yang kayak gini gitu. Diajak sholat males, diajak kajian males. Tapi ketika diajak bagi-bagi makanan, wih, dulu-duluan gitu. Oh, aku yang nyumbang paling banyak, aku yang motong ini, aku yang masak ini gitu. Masya Allah gitu ya. Nah, itu teman-teman, kita gak bisa menilai sesuatu hal itu dari satu sisi aja. Mungkin mereka belum bisa memenuhi kebaikan yang bersifat wajibnya. Tapi kita coba bilang sama mereka, tahu gak sih ada hal yang lebih wajib daripada ngasih makanan. Itu adalah sholat. Ingetin buat sholat gitu. Tapi ketika mereka misalnya sholatnya masih bolong-bolong, ya masih berusaha, dalam artian berusaha ya teman-teman ya, berusaha untuk menjadi lebih baik, dan mereka pengen kayak kasih makanan dan lain-lain gitu ya. Ya itu teman-teman bisa lihat sisi kebaikan dari mereka. Jadi kita ini manusia gak boleh ngerasa lebih baik dari orang lain. Nah ini yang perlu teman-teman pahami. Kita yang berada di sini, teman-teman yang ikut kajian di sini, dan teman-teman yang mendengarkan pada hari ini, jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Sebaik apapun kamu, sebanyak apapun hafalan kamu, setepat waktu apapun kamu sholat, jangan pernah ngerasa lebih baik. Karena kita gak tahu teman-teman, orang yang dianggap buruk, Umar bin Khattab itu, mabuk-mabukan, pembung, Masya Allah, subhanallah. Tapi apa? Allah kasih gitu. Allah kasih kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya setelah dia berhijrah.
Ada Zaid bin Sabit yang dulunya masa lalunya kelam, tiba-tiba jadinya pedang, tiba-tiba jadi pedang Allah. Jadi ada banyak contoh, ada banyak teladan di luar sana, di orang-orang yang istilahnya berada di posisi yang seperti itu ya tadi ya. Ya kita lihat sisi kebaikan dari mereka. Kita jangan terlalu fokus dengan sisi keburukan. Tugas kita menyampaikan kepada mereka, ini loh kebaikannya, kamu harus sholat, kamu harus ini, kamu harus ini. Gitu. Terlebihnya ketika mereka ngelakuin kebaikan, wah bagus, Masya Allah. Semoga nanti ketika orang makan dari apa yang kamu kasih itu bisa jadi ladang pahala ketika dia sholat melakukan kebaikan, ketika dia berzikir dengan tenaga yang kamu kasih makanan. Tapi ingat, jangan pernah fokus dengan kesalahan-kesalahannya. Ya, sebaik apapun kita, serajin apapun sholat kita, selebar apapun kerudung kita, ya, jangan pernah ngerasa kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita gak pernah tahu kedepannya bakal gimana. Kita gak pernah tahu apakah dia bakal berubah, bahkan lebih baik nantinya sama daripada kita. Kita yang bahkan ngerasa, Masya Allah, geleng-geleng kepala lihatnya. Udah hijrah, udah berusaha jadi lebih baik. Gitu. Gak apa-apa kalau misalnya mereka mengesampingkan hal itu, tapi tugas kita adalah ngajak mereka kepada kebaikan, ingetin terus, jangan pernah capek ingetin, dan ketika mereka semangat dalam berfastabiqul khairat kayak gitu ya, dalam hal bagi-bagi makanan itu disupport, tambah disupport lagi, biar mereka ngerasa wah temanku ini support, dia nih adabnya gimana sih gitu kan, dia nih belajarnya di mana, kok adabnya bisa kayak gitu. Buat orang-orang tuh terheran-heran sama diri teman-teman yang bisa support satu sama lain, walaupun teman-teman istilahnya jengkel gitu ya, temanku nih disuruh sholat gak mau sholat gitu kan, tapi buat sesuatu hal itu jadi porsi yang lebih, jadi kebaikan yang lebih banyak lagi. Insya Allah itu bisa jadi ladang pahala buat teman-teman yang menyampaikan kebaikan itu, dan buat teman-teman yang support teman-teman yang lain. Kurang lebih gitu. Oke, Masya Allah banget ya, jawabannya sangat membantu sekali. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Andini. Assalamualaikum Kak, cara menyelesaikan teman untuk menjadi teman serasa di surga gimana sih Kak? Boleh dijawab Kak Mita? Oke, seleksinya lihat gimana cara dia berteman, ya. Lihat niatnya gimana buat berteman. Teman-teman tahu, surga itu gak ada hal buruk di dalamnya. Gak ada pencuri, ya. Gak ada yang tukang maling, gak ada yang suka rakus, gitu. Gak ada. Tapi ketika kita ngomongin surga, makanannya baik, pakaiannya baik, bicaranya baik. Segala kebaikan itu ketika kita ngelihat dia, gitu ya. Kita ngelihat dia, kita langsung ingat ke Allah. Seleksinya gitu, teman-teman. Aku mau nyeleksi teman-teman aku nih mana ya yang bisa membuat aku di dunia nih kayak serasa di surga. Ya, caranya apa? Lihatnya di mana? Lihatnya ketika dia mau nerima nasihat kita ngasih nasihat sama mereka gitu ya. Dan ketika kita ngelihat dia, kita langsung ingat surga. Kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, ya Allah, kok aku gak bisa kayak dia ya? Ya Allah, kok aku banyak kurangnya ya? Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya teman ya yang masih berproses untuk menjadi lebih baik teman dia, karena bisa jadi dia butuh teman-teman, dan bisa jadi itu bisa jadi ladang pahala teman-teman. Ladang pahala buat apa? Buat berdakwah. Berdakwahnya bukan cuma sekedar ayo ngajakin sholat, bukan cuma sekedar itu, tapi nyari ilmu, jihad di jalan Allah. Kayak nyari ilmu itu kan luar biasa pahalanya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Masya Allah ya jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nur. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, kalau misalkan kita berteman dengan yang toksik, iman kita biar terjaga agar lebih baik gimana Kak? Biar saya gak malas-malasan sholat. Pada Kak Mita boleh dijawab? Oke.
berteman dengan yang toksik ya. Nah, ini tadi, teman-teman ibaratin lautan itu kayak teman-teman toksik, ya. Lautan itu kayak teman-teman toksik. Dan teman-teman berbekal dengan perahu dan diri teman-teman di dalam perahunya. Kalau misalnya perahunya itu kuat, ya, berkualitas perahunya itu, gitu. Yang dimaksud perahu ini apa? Imannya. Kalau iman teman-teman kuat, ya, udah terbiasa dengan hal-hal kebaikan, teman-teman nggak mungkin tiba-tiba tenggelam. Nggak mungkin tiba-tiba tenggelam di lautan yang sangat luas itu. Kecuali kalau misalnya perahu teman-teman bocor gara-gara si toksik tadi gitu kan. Ya itu bisa aja teman-teman tenggelam, oleng nanti kapalnya gitu. Dan bisa aja lama-kelamaan juga semua bahan-bahan yang ada di kapal itu bisa jadi tenggelam juga. Jadi kalau misalnya kita temenan sama yang toksik, coba cari sisi positif dari merekanya gitu. Seburuk-buruk apapun kamu, jangan pernah ninggalin sholat. Sejelek-jelek apapun kamu, jangan pernah ninggalin sholat. Karena sholat itu yang bakal nolong kamu di akhirat nanti. Sholat itu yang jadi tolak ukur kamu nantinya. Jadi kalau bisa, gak apa kamu temenan sama yang toksik, gak apa-apa. Asal kamu bisa bawa diri kamu sendiri. Kamu bisa menyeberangi lautan dengan penuh ketenangan gitu istilahnya. Kamu bisa sampai ke seberang dengan cara yang baik. Gak oleng kapalnya, walaupun arusnya naik turun, tapi kamu bisa mengendalikan kapalnya itu. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen biar bisa terjaga terus ya, biar gak malas-malasan sholat, utamain dari sekarang. Sholat itu harus diutamain. Biar nanti ketika kita berada di lingkungan yang toksik, kita yang bisa ngajak mereka, udah azan, sholat yuk. Atau enggak ketika lagi berada di lingkungan toksik, udah azan, aku mau sholat dulu ya. Mereka gak mungkin lah, masa mereka nungguin kamu sholat gitu kan. Mereka pasti sholat juga gitu. Kalau misalnya kita mau ke sana, aku ikut. Tapi aku mau sholat dulu. Gitu. Ya, landasannya itu. Utamain sholat. Kalau belum bisa kebaikan-kebaikan lain, setidaknya sholat jangan ditinggalin. Karena kita gak bisa apa-apa, teman-teman. Sholat itu kayak zikir. Semua bacaan di sholat itu zikir. Ngingatin Allah, ingat kepada Allah. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sendiri nggak bisa memilah gitu ya, nggak bisa mencari hal-hal yang wah gitu ya di teman kita sendiri, kelebihan dia, ya kita bakal ngeliat kekurangannya terus gitu. Coba buat deketin dia, aku mau ikut lah, tapi kita harus sholat dulu ya. Aku mau sholat, mau ikut dah gitu. Kalau misalnya mau, sholat bareng. Tapi kalau misalnya enggak apa-apa. Mereka nunggu di luar, enggak apa-apa. Setidaknya mereka nanti bakal terbiasa. Masa iya dia sholat, aku enggak, cuma nungguin aja, rugi lah. Kalau misalnya mau berpikiran kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa, utamain sholat. Sholat itu yang paling utama dari segala yang utama. Ya. Karena nantinya kita yang bakal ditanya pertama kalinya. Anggap aja sholat itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mintanya banyak, tapi sholatnya dikit, buat apa? Ibaratnya lah, sama Allah kayak gitu. Kamu pengen permintaan kamu cepat dikabulin, tapi kamu malah sholat. Nunda-nunda sholat. Nantilah ini masih jam 6 malam. Isya kan jam 7. Nantilah jam 6, jam 18 lewat 5 menit, palingan sholat kelar. Nggak gitu, teman-teman. Nanti permintaan kamu juga di-loading terus sama Allah, gitu. Di-loading terus sama Allah, muter terus di situ. Karena masa iya kita pengen sesuatu hal yang lebih, tapi kita malah menyekutukan Allah gitu. Allah ini kenapa sih? Aku tuh pengen ini sekarang. Tapi kok nggak dikasih-kasih kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa
banyak sesuatu hal yang kurang, coba perbaiki sholat kita. Deketin Allahnya, pepet Allah tuh. Ya. Allah tuh bilang, kalau misalnya kamu berjalan kepadaku, aku berlari ke kamu. Insya Allah ya. Allah tuh segala-galanya buat kita, teman-teman. Jangan sampai sia-siain hal-hal yang kayak gitu. Itu, Amel. Oke, Masya Allah ya. Ini Kak, mungkin Kak Nurnya mau melanjutkan pertanyaan tadi, mungkin terpotong atau gimana ya. Saya mau bertanya gini, yang tadi kita berusaha berbuat baik, tapi bukannya mereka mendukung, tapi malah buat ngedown kita dengan cara bercanda mereka, walaupun bercanda mereka gak lewat batas. Maaf, maksudnya sedang berusaha memperbaiki diri atau belajar istiqomah. Oh, mungkin kepada boleh dipersilakan jawab. Oke. Contohnya ya. Contohnya hal yang paling sering. Pakai pakaian syar'i. Ada ustazah. Ada Bu Haji gitu. Mereka cuma bercandaan, tapi ya apa? Mungkin itu ya, bercandaan itu yang bikin kita jadi apa sih kok kayak gitu ngomongnya gitu kan. Tapi teman-teman coba diaminin hal yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya memang sakit ya teman-teman ya dibilang kayak gitu. Emang aku nih perubahan aku sampai segitunya ya, sampai kalian bilang aku kayak gitu kan. Tapi teman-teman percayalah, ada sakit hati yang teman-teman rasain yang berbuah pahala di sana. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bercandaan mereka bikin sakit, nanti teman-teman pasti bakal kebal sendiri. Aku nggak bisa jadi contoh buat teman-teman untuk melakukan sesuatu hal. Tapi ketika ada yang kagum ke aku bilang, siapapun itu aku bilang, kamu lebih baik kagum ke Rasulullah. Rasulullah yang sampai dilemparin kotoran, nggak diterima, yang jelas-jelas akhlaknya luar biasa, Masya Allah gitu. Masih aja ada yang nggak suka. Rasulullah aja ada yang nggak suka. Gimana kita yang cuma manusia biasa gitu kan? Ali bin Abi Thalib aja ada yang nggak suka. Abu Bakar ada yang nggak suka loh teman-teman gitu. Bukan cuma sekedar ustazah ini pakai pakaian syar'i jadinya ustazah. Nggak pakai pakaian syar'i namanya bukan ustazah. Nggak gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman ngerasa ketoksikan itu ya, bisa dikata-katain kayak ustazah, gamisan kayak gitu ya. Ya, dibilangin ustazah ini mau kemana, ibu-ibu pengajian mau kemana gitu. Bilang aja mau ke pengajian sana, mau ikut nggak gitu. Dilanjutin aja. Kalau dia bercanda, bercandain lagi gitu. Dibilangin, ih ustazah, gila ya sekarang udah jadi ustazah. Iya, kamu mau ikut kajian nggak sama aku? Gitu. Kamu kapan jadi ustazah juga? Gitu. Dibercandain kalau misalnya kita boleh bercanda sama teman kita, kalau misalnya dia juga bercandain kita dengan hal kebaikan. Insya Allah itu jadi doa, insya Allah ya. Layaknya Imam Syafi'i, ya, yang didoain sama ibunya. Ya, imam, ada ulama yang didoain sama ibunya. Lagi nakalnya, Masya Allah. Ibunya sambil beresin, ya Allah, semoga kamu nih jadi imam, katanya, di Mekah. Imam Masjidil Haram, Mekah Madinah. Akhirnya apa? Ketika dia besar, jadi imam dia. Insya Allah gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman. Kayak yang tadi dibilangin pakai gamis gitu ya. Pakai kerudung panjang, pakai cadar. Ustazah dari mana? Ya, dari sana. Mau ikut ya gitu. Gajian. Kayak ibu-ibu, ya iyalah masa aku bapak-bapak, oi gitu. Karena memang bakal jadi ibu nantinya gitu loh. Gak apa-apa teman-teman, biar teman-teman gak ngerasa sakit banget ya. Teman-teman aja bercanda aja. Biar ngerasa plong gitu. Biar ngerasa gak terlalu sakit istilahnya, mendamnya. Karena memang kalau misalnya kita pendam, ya tadi katain ustazah, apa aku ganti aja ya rubah aja apa kayak enggak gitu ya teman. Jangan sampai ya. Jangan sampai ada yang ngerasa kayak gitu. Jangan karena gara-gara dibilang ustazah, dibilang
ibu-ibu pengajian dibilang ibu-ibu apa komplekan gitu ya, karena pakaiannya syar'i yang gamisan gitu. Jadi berubah jadi pakai celana, kerudungnya sap-sap ke atas, samping kanan, samping kiri. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Cukuplah perkataan orang lain itu jadi penguat kita. Penguat dalam hal apa? Penguat biar kita tetap istiqomah. Ada banyak orang di luar sana yang dicemooh dari orang lain, buktinya dia bisa memberikan solusi, dia bisa memberikan suatu perubahan. Ya misalnya kamu dibilangin ustazah sama dia, besoknya kamu diundang jadi narasumber gitu. Bilangin habis itu, alhamdulillah ya gara-gara kamu bilangin aku ustazah, aku udah ngisi di kajian sana. Boleh sombong sama orang yang sombong gitu. Teman-teman ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu bikin teman-teman jadi drop, jadi down ya gitu ya. Jangan sampai ngerasa kayak gitu karena kalau kamu ngerasa sendirian, ada Allah yang membersamai kamu. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa ya Allah, aku nih kok hampa banget ya, kayak gak punya teman gara-gara aku hijrah, gara-gara aku sering ikut kajian, kayak gitu. Justru malaikat yang nemenin kamu gitu. Allah tuh bakal ngasih malaikat-malaikat buat nemenin kamu. Jadi percaya sama takdir Allah, bersabar. Bersabar itu ada dua. Bersabar ketika dapat ujian, bersabar ketika melaksanakan ujian itu. Jadi ketika kamu dikasih ujian, dibilang ustazah ya, dibilang ibu-ibu, sabar. Ketika kamu menjalani proses kamu berhijrah, proses kamu pakai gamis, proses kamu pakai kerudung, bersabar. Karena apa? Di balik kesabaran itu bakal Allah kasih kabar gembira. Itu janji Allah, teman-teman. Utamain sholat sama sabar. Insya Allah bakal Allah mudahin. Dan lama-kelamaan itu jadi branding, teman-teman. Jadi istilahnya jadi slogan teman-teman, profil teman-teman gitu. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Semoga mau menjawab ya. Masya Allah ya jawabannya. Oke guys, udah semakin malam kayaknya ya, kita tutup sedikit. Kita lanjut di hari berikutnya. Oke, mungkin Kak Feirial ada sesi dokumentasinya nggak? Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Oke, jadi sebelum kita tutup Zoom malam hari ini, kita sama-sama dokumentasi dulu ya. Teman-teman semuanya ingin on cam, dipersilahkan. Oke, teman-teman semuanya, dipersilahkan bagi yang ingin on cam. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Oke, baik. Jazakillah khairan kepada Kak Maita yang telah meluangkan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan jazakumullah khair telah meluangkan waktu istirahatnya untuk dapat mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator dan serta mewakili tim yang bertugas pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan dan perbuatan, karena kebenarannya datang dari Allah dan kesalahannya datang dari kami. Dengan berakhirnya penyampaian maaf dan terima kasih tadi, saya tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan istighfar 3 kali dan doa kafarat majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.